Memang ada dalam pasal di Undang-Undang tentang tuntutan hukuman mati bagi koruptor, namun sebatas pada korupsi saat terjadi bencana alam. Saat ini yang dibutuhkan rasa keadilan untuk hukuman koruptor. Jangan sampai yang banyak jumlah korupsinya dihukum ringan sedangkan korupsi kecil dihukum lebih berat. Saya kira kan kita lihatnya pertama adalah efek jera ya. Jadi kan hukuman ini kan poin utamanya adalah menimbulkan efek jera kepada pelaku. Efek jera dalam konteks untuk tidak melakukan kembali. Tetapi pada kenyataannya sejak kita kemudian memasuki era reformasi, kurang lebih kita sudah sekitar 27 tahun lah, anggap hampir 3 dekade, tidak memberlakukan hukuman mati itu justru belum menimbulkan efek jera, kan gitu. Yang terjadi adalah kasus-kasus korupsi makin menjadi-jadi dengan angka yang justru makin luar biasa. Yang terbaru bagaimana misalkan kita lihat Pertamina, itu kan melebihi yang misalkan Bank Senturi yang hanya sekian. Lalu bagaimana kasus Timah, lalu yang terbaru itu PLN ada muncul lagi dan sebagainya. Jadi tidak lagi miliaran sekarang, tapi sudah pada triliunan, bahkan bukan hanya 1, 2, 3 triliun, tapi sudah pada puluhan, ratusan, bahkan hampir menyentuh 1.000 triliun. Jadi kalau saya melihat bahwa wacana memunculkan kembali, karena kita pas Januari kan MK menolak untuk menghilangkan salah satu opsi hukuman mati pada Undang-Undang Tipikor itu. Kenapa? Karena kita harus melihat Tipikor tindak pidana korupsi itu adalah extraordinary crime. Artinya dia kejahatan kriminal yang luar biasa. Nah, inilah yang kemudian perlu kita perhatikan. Contohnya misalkan begini, setidaknya ada sekitar 10 negara yang bisa kita jadikan contoh yang memberlakukan hukuman mati. Tapi yang kemudian kondisinya membaik, salah satunya adalah Tiongkok. Nah, meskipun CPI-nya itu berada masih di bawah standar yang ditentukan oleh Amnesty International, tapi kondisi membaik itu kan luar biasa pada konteks di mana negara sebesar Tiongkok dengan penduduk yang luar biasa miliaran, tapi mampu melakukan pembaikan pada hukuman mati. Nah, di Indonesia kita kan mengakomodasi salah satu opsi hukuman mati, tapi belum pernah diterapkan pada konteks tindak pidana korupsi, kecuali pada narkoba yang sama-sama sebagai extraordinary crime. Jadi menurut saya yang harus kita ambil poin pentingnya itu adalah bagaimana kita sekarang bergerak bersama untuk menimbulkan efek jera pada pelaku untuk kemudian menekan aspirasi atau gairah atau spirit untuk melakukan tindak korupsi lagi atau menginspirasi pihak lain untuk melakukan itu. Karena dengan mati ini kan sesuatu yang kemudian secara natural itu ditakuti oleh semua manusia. Sempat muncul wacana para koruptor dibuang di sebuah pulau dengan fasilitas sangat minim. Cara ini dianggap tidak tepat. Karena semakin jauh dibuang, potensi kecurangan semakin besar. Sebab pengawasan kepada narapidana koruptor sangat kurang. Padahal dalam rumusan penjara untuk koruptor, publik harus ikut terlibat. Saat ini saja, publik sering mendengar kabar napi koruptor masih bebas keluar masuk tahanan. Karena semakin dia dibuang, potensi untuk ada kejadian yang tidak kita inginkan itu semakin besar. Artinya apa? Kenapa pengawasannya itu tidak ada? Jauh. Yang terpenting adalah publik bisa mengawasi dengan jelas. Karena apa? Ketika dibuang di suatu tempat yang terpencil, kita nggak tahu. Kan ada isu misalnya, pagi sampai sore dia di tahanan, di penjara, malam dia bisa jalan-jalan. Seperti itu. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bukan dia dibuang di mana, tapi pengawasannya bagaimana. Dan kalau kita bicara mengenai itu, konsep penjara sekarang itu kan kalau menurut Menkumham, menurut Menteri Koordinator Hukum dan HAM, itu konsepnya sudah berbeda. Sekarang bukan penjara tapi lapas ya, pembinaan masyarakat itu. Kalau pembinaan masyarakat tentu harapan kita ketika dia keluar dari penjara, dari itu hukuman, dia akan menjadi lebih baik lagi. Tetapi memang kalau kita bicara mengenai korupsi, memang dimensi hukumannya banyak. Yang pertama adalah sanksi pidana, yang kedua adalah pencabutan hak politik, ya.
Lah, sekarang ini kalau menurut saya itu pribadi, alangkah baiknya korupsi itu diberantas antara lain dengan jalan politik. Misalnya caleg itu tidak bisa mencalonkan diri menjadi caleg lagi. Tapi masalahnya adalah dulu pernah digagas oleh KPU sekitar tahun 2018, ya. Dia menerbitkan PKPU nomor 2018 yang menyatakan bahwa untuk terpidana korupsi, terpidana pelecehan anak-anak, ya, seksual terhadap anak-anak, itu tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Tetapi akhirnya itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dan memang sebenarnya materi muatan atau substansi itu bukan di PKPU, tapi di undang-undang. Lah, itu yang menjadi persoalan di kita. Lah, karena kalau kita lihat sebagian besar, ya, korupsi itu terjadi di dunia politik, ya. Sehingga apa? Kita harus memotong bagaimana agar wilayah-wilayah politik itu bersih. Kita tahu ya, misalnya dalam pemilu saja itu biaya yang besar, biaya politik besar. Kalau biaya politik besar, pasti akan berpotensi ketika orang tersebut menjadi pejabat, ya, terpilih, potensi untuk melakukan korupsi itu akan menjadi lebih besar. Saya kira kalau ide yang dilemparkan oleh Pak Prabowo itu sama seperti beberapa ide yang beliau lontarkan sebelumnya. Saya lebih melihat usulan itu sekedar untuk mapping bagaimana respon publik terhadap ide yang dia sampaikan. Karena dari apa yang beliau sampaikan pada saat pidato itu, kemudian kan muncul respon-respon publik terutama dari pakar-pakar hukum, kan gitu, termasuk juga dari pakar politik dan sebagainya. Kalau saya melihatnya, saya tidak mau menjawab on point pada pertanyaan ini, tetapi saya ingin melihatnya bahwa itu sebuah strategi bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mapping pada bagaimana respon, siapa saja yang merespon, lalu kemudian bisa dia membuat petanya, kira-kira siapa atau kelompok mana yang ketika saya mengusulkan apapun dia kemudian merespon pro. Lalu ketika saya mengusulkan A, B, C, D, ternyata respon kelompok ini berbeda-beda, tergantung dari skala dan sebagainya. Saya lebih melihatnya itu sekadar kayak jokes untuk mengusulkan sebagai sesuatu strategi mapping saja kalau menurut saya. Bicara korupsi maka dimensi hukuman sangat banyak. Pertama sanksi pidana, yang kedua pencabutan hak politik. Alangkah baiknya, korupsi diberantas tidak dengan jalan politik saja. Misalnya caleg tidak bisa mencalonkan diri karena pernah korupsi. Namun materi substansi ini bukan di KPU, tapi di Undang-Undang Korupsi. Kalau kita lihat memang di undang-undang itu sudah ada. Jadi pelaku korupsi, tapi khusus untuk dana bencana alam, itu bisa terkena hukuman mati. Nah, yang patut dipahami adalah undang-undang itu adalah bersifat umum abstrak, ya. Artinya nanti akan diterapkan pada peristiwa-peristiwa konkret. Peristiwa konkretnya apa? Yaitu ketika terjadi tindak pidana korupsi itu. Nah, sejauh mana kesalahan yang dilakukan itu akan berbanding lurus dengan hukuman yang akan dia terima. Nah, disinilah keadilan akan diuji, keadilan yang diterapkan hakim yang akan diuji. Apakah koruptor dengan jumlah besar itu, apakah dia akan terkena sanksi lebih berat dibanding yang koruptor yang dapat dikatakan tidak banyak. Di undang-undang sudah ada aturan pelaku korupsi bisa dihukum mati, tapi khusus untuk bencana alam yang bisa terkenal hukuman mati. Yang patut dipahami undang-undang ini bersifat umum dan abstrak. Artinya harus diterapkan pada peristiwa konkret. Yaitu apa yang dikorupsi, apakah kesalahan yang dilakukan berbanding lurus dengan hukuman yang akan diputuskan. Disinilah keadilan akan diuji. Oleh karena itu memang undang-undang itu hanya peluang, ya, bahwa seseorang itu ketika melakukan korupsi dan korupsinya itu tidak bisa diampuni, itu bisa mengarah pada hukuman mati. Tetapi
Kalau kita di pengadilan, maka banyak faktor yang membuat seseorang itu mendapatkan hukuman berat atau ringan. Ya, misalnya orang itu melakukan korupsi, tetapi ya dia baru melakukan korupsi 1 kali. Itu tentu akan berpengaruh pada hakim untuk menjatuhkan vonisnya itu. Nah, karena dia 1 kali, maka itu dapat dikatakan bukan tindakan yang berulang-ulang lah. Yang kalau saya pribadi, saya setuju dengan hukuman mati jika itu dikenakan pada orang-orang yang sudah melakukan korupsi secara berulang-ulang. Dan itu yang dilakukan korupsi adalah korupsi termasuk berat. Karena kalau kita lihat memang bukan hanya di dalam kasus korupsi, dalam kasus apapun, selama dia itu masuk 1 kali, tidak berulang-ulang, itu biasanya hukuman tidak begitu berat. Kecuali kalau kerugian korupsinya itu begitu besar, ya. Kerugian korupsinya begitu besar, maka bisa dikenakan hukuman mati. Kalau kita mau tanya lebih manusiawinya kan begini. Memang ada keterbelahan apakah kemudian undang-undang perampasan aset yang sampai sekarang masih berupa RUU. Ya kan? Masih berupa RUU pun juga tentang bagaimana menerapkan hukuman mati. Yang memang bagusnya sudah masuk di KUHP pidana. Sehingga kemudian pemerintah, even kemudian penyiapan kepada konteks ke hukuman matinya kan ada masa inkubasi selama 10 tahun. Saya kira kalau ditanya mau manusiawinya, kan di sana ada klausul bahwa penerapan hukuman mati itu dengan mempertimbangkan dalam masa percobaan yang cukup lama itu apakah ada rasa penyesalan, ada dan sebagainya. Kalau kemudian menurut saya, dua-duanya itu bukan untuk dikotomiskan, tapi kedua-duanya itu adalah untuk dikombinasikan. Jadi asetnya dirampas, hukuman matinya masuk pada opsi. Kenapa? Karena double kill itu penting untuk menghentikan apa yang kemudian saya sampaikan di awal tadi soal efek jerah. Kita kan tidak sedang bahasanya anak-anak netizen Gen Z dan Gen milenial itu, ini bukan untuk kaum mendang-mending. Jadi mendang atau mending mana dalam konteks lebih manusiawi mana, saya kira kalau saya ditanya dalam konteks yang seperti itu, saya katakan saya kira dua-duanya kita kombinasikan. Karena kita bicara pada efek jerahnya. Karena sampai detik ini tidak memberlakukan dua poin ini, justru kasusnya yang terjadi adalah makin menjadi-jadi. Kan kita tidak segera mengeksekusi. Kita kan harus butuh percobaan bagaimana ketika hukuman mati diberlakukan, perampasan aset diberlakukan, apakah kemudian akan menaikkan CPI kita. Nah kan ini kan kita selama ini kan asumsi terus kan, kita berargumen saja, belum pernah diterapkan, ya kita terapkan dulu. Karena pada penerapan negara-negara yang menerapkan hukum mati, ada yang sukses, ada yang dikatakan tidak sukses, ada yang baik, ada yang kemudian jauh secara ekonomi, misalkan Vietnam. Itu kan jauh lebih bagus secara ekonomi, dia kemudian mulai melesat. Singapura, kemudian ada opsi hukuman matinya di sana, toh secara ekonomi dia maju. Kita ini gimana? Apalagi kemudian sekarang muncul misalkan tagar Indonesia Gelap. Kita kan harus membacanya dalam konteks sesuatu yang seharusnya ia muncul itu untuk apa. Nah, dampak yang harus kita perhatikan adalah apakah dia memiliki dampak kemaslahatan bagi publik, kan itu. Jadi benefit aspeknya itu muncul atau tidak, dan itu saya kira yang perlu kita perhatikan. Nah, selama ini kita tidak memberlakukan dua-duanya, kita meribetkan mendang-mendingnya, lebih manusiawi, tapi kita nggak segera eksekusi. Sehingga pada akhirnya kondisi ekonomi kita ada Indonesia Gelap. Itu yang harus kita baca kan, kenapa kok bisa muncul seperti itu? Ternyata kondisi ekonomi makin tidak baik. Contohnya ini kita mau mudik saja diprediksi bahwa yang mudik menurun. Lalu tingkat daya purchase-nya masyarakat menurun. Kan berarti kondisinya itu mau diakui atau tidak, data kan bicara. Jadi kalau kemudian kita mau mengatakan lebih manusiawi mana, saya kira lebih kita lihatnya pada dampak. Contohnya gini, dampaknya seberapa besar ketika korupsi yang makin menjadi-jadi itu, lalu kemudian kita tidak memiliki dana atau budgeting untuk kesehatan. Sehingga orang yang seharusnya bisa diselamatkan melalui dana yang besar pada sektor kesehatan itu tidak harus meninggal. Kita mau gitu meng-compare with menyelamatkan 1-2 orang pelaku koruptor dengan dampak yang luar biasa karena dananya luar biasa yang dikorupsi, dengan begitu banyaknya rakyat yang tidak terselamatkan hanya karena
budgeting untuk akses kesehatan itu tidak kemudian mampu diakses oleh masyarakat, mulai dari fasilitas kesehatannya, mulai dari biaya pengobatannya dan sebagainya, gitu kan? Dan kita sudah merangkak ke sana pelan. Artinya apa? Berarti pemberlakuan hukuman mati dan kemudian pemberlakuan pemerampasan aset bukan untuk dikompar, bukan untuk dikotomiskan, tapi dikombinasikan. Memang di undang-undang ada peluang. Seorang yang melakukan korupsi bisa saja diampuni atau justru mengarah pada hukuman mati. Banyak faktor sering terjadi di pengadilan yang membuat seorang mendapatkan hukuman berat atau ringan. Perampasan aset juga masih menjadi perdebatan. Ketika hasil korupsi dikembalikan kemudian hukumannya menjadi tidak berat, maka perlu dikaji lebih mendalam. Karena prinsip perampasan aset yaitu proses memiskinkan para koruptor. Saya tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan perampasan aset, atau karena tentu akan ada hitung-hitungannya. Ketika dia melakukan korupsi dengan kerugian negara sekian miliar, lalu yang dirampas yang apa? Itu yang perlu kita kaji lebih mendalam. Karena perampasan aset itu kalau kita mau meminjam bahasa publik itu adalah melakukan proses memiskinkan terhadap para koruptor itu. Lah, tapi sekali lagi ya, itu bisa terjadi jika nilai korupsi yang benar-benar dilakukan itu benar-benar besar. Tapi kalau yang kecil-kecil itu memang harus dihukum, tetapi kita harus melihat pada aspek keadilan bahwa yang melakukan korupsi besar itu, yang itulah mendapatkan hukuman yang berat. Tapi kenapa kita mengatakan demikian? Karena selama ini masyarakat itu yang membuat publik itu tergugah, karena seringkali tindak pidana yang remeh-temeh itu hukumannya berat, sedangkan tindak pidana yang berat itu apapun ya, entah itu korupsi atau apapun, itu justru hukumannya tidak berat. Ini yang menggugah, yang menggelitik rasa keadilan masyarakat. Aspek pencegahan juga harus diutamakan. Karena, bagaimana korupsi terjadi karena ada peluang. Konsep yang terjadi dalam realitas politik di Indonesia, korupsi ada dua, yaitu korupsi birokrasi dan korupsi politik. Korupsi birokrasi adalah murni karena penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat. Sedangkan korupsi politik dilakukan karena kebijakan politikus untuk mementingkan diri sendiri atau kelompoknya. Kalau kita lihat memang aspek pencegahan juga harus kita utamakan ya, karena bagaimanapun juga korupsi itu terjadi karena ada peluang ya. Dan kalau kita kembali pada konsep yang sesuai dengan realitas politik di Indonesia, itu korupsi kan ada dua, yaitu korupsi birokrasi dan korupsi politik lah. Korupsi birokrasi itu adalah murni karena penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat-pejabat itu ya. Tapi kalau kita lihat selama ini daerah-daerah ataupun birokrasi sudah melakukan pembenahan ya, agar mereka itu dari tahun ke tahun menjadi lebih baik lagi. Lah, pencegahan korupsi itu bisa dilakukan dengan model reward and punishment ya. Jika ada pegawai negeri sipil itu bekerja secara baik, maka dia mendapatkan reward, misalnya berupa remunerasi atau yang lain. Kalau yang tidak baik atau yang merugikan, itu bisa dilakukan punishment ya, berupa dia tidak akan naik jabatan atau apapun ya. Lah, kalau korupsi politik ini agak susah, karena kalau korupsi politik itu bisa mempengaruhi birokrasi. Kita ambil contoh misalnya, kepala daerah itu bagaimanapun dia itu merupakan bagian dari partai politik ya. Nah, kita akan melihat apakah partai politik itu benar-benar komitmen nggak terhadap pemberantasan korupsi. Kalau dia justru menjadi terlibat di situ, maka kepala daerah itu bisa menjadi alat dan dia akan berkolaborasi ya, berkolusi dengan
birokrasi, sehingga ada perkawinan antara korupsi politik dan korupsi birokrasi, dan itu yang paling berbahaya. Kalau saya memang perlu, saya kira perlu, karena kita sekarang harus berada pada situasi darurat. Jadi kita tidak harus membuang waktu dan energi kita untuk memperdebatkan sesuatu yang sudah berlangsung lama, tetapi dalam konteks tidak memberlakukan itu sampai sekarang efek jerahnya tidak ada, kasus korupsinya makin banyak, akumulasi kuantitas korupsinya makin besar. Nah kan ini sudah kondisi darurat, maka perlu tindakan tegas segera. Artinya hukuman mati justru bukan salah satu opsi, tapi opsi utama. Dan kemudian diikuti dengan perampasan aset. Karena perampasan aset ini tergantung pada parlemen, saya kira kita sudah mengakomodasi hukuman mati, maka hakim harus kemudian didorong, dan itu butuh dukungan publik, untuk kemudian menjadikan opsi pertama, kalau menurut saya malah opsi pertama dan pertama itu adalah opsi hukuman mati pada skala. Jadi misalkan, ketika korupsinya sudah pada level sekian, maka itu hukuman mati menjadi opsi pertama. Karena sekarang korupsinya sudah tinggi luar biasa, kayak di negara mana itu, di Iran kalau korupsi sekian, hukumannya ini, kalau korupsi sekian. Nah di kita ini kan korupsinya sudah nggak skala itu. Sekarang sudah skala triliunan, ratusan triliunan, maka kemudian opsi pertama pada konteks korupsi yang sudah menyentuh sedemikian besar adalah opsi hukuman mati. Dan kita bersyukur kalau kemudian ternyata RUU perampasan aset bisa dikabulkan sehingga kemudian bisa dikombinasikan. Saya kira usulan saya itu. Jadi bukan memendang-mendingkan dua ini, tapi kemudian mengkombinasikan sehingga kita mengejar efek jerahnya, segera eksekusi, kita sudah tidak punya waktu untuk berdebat. Saya kira itu.